Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, eh, harusnya saya ngajak Mbak Sati nih, supaya ngobrolnya enak ya. Tapi dia ada undangan katanya, jadi ya saya live sendiri aja. Ada yang urgent nih teman-teman, yang perlu saya sampaikan ya, bahwa beberapa kali saya dapat DM dari teman-teman ya, ada absen dulu kali ya. Coba dari mana masing-masing, terus kemudian penerimanya bagaimana? Sebelum saya mulai, ada yang dari luar pulau Jawa. Ya ini semuanya masih nge-wave doang nih. Dari Kopior Bogor, malam Pak B. Absen Pak B dari Bekasi ya, ini Pulau Jawa nih mesti ya. Malam Pak B dari Wonogiri mah Jawa juga. Dodi Ganjar, waduh udah lama gak ketemu nih. Kang Dodi bulan depan ya, bulan ini ya. Nanti kita kumpul-kumpul. Kutai Timur, Masya Allah. Papua, bohong kali ah. Sumba NTT, Tangerang, Makassar. Ada yang dari luar negeri? Oh Bali bukan luar negeri. Sampit, Jambi. Wah banyak ya. Jakarta mah dalam Pulau Jawa ya. Tapi suaranya kecil. Aduh. Gimana teman-teman? Suaranya kecil apa? Ini saya dapat hadiah apa namanya earphone, tapi saya belum berani pakai karena belum biasa. Dan masih pakai yang bawaan dari Gorontalo, Manado, Masya Allah. Oke. Aman papi, siap insya Allah Mas Dodi Ganjar. Bakso Karawang. Pengen ke Bandung jadinya nih. Suaranya jelas kok. Nah, yang bilang suaranya kecil, masalah tidak di mulut saya, masalah di telinga Anda. Oke, saya mulai ya teman-teman ya. Beberapa kali saya dapat DM, ya saya nggak tahu dapat dari mana gitu, tapi akhirnya nanya ke saya. Jadi menegaskan saja. Jadi kalau dia bilang, wah Padang, siap. Pertanyaan itu ada beberapa ya, tapi intinya sama lah. Sekitar brand arsitektur, sekitar brand positioning ya. Jadi ada yang nanya begini. Jadi kalau saya sudah punya brand arsitektur, apakah saya sudah punya brand babi? Waduh. Saya sulit jawabnya ya. Kayak ibarat orang bikin rumah aja, itu arsitektur itu baru blueprint ya, baru cetak biru. Anda belum bisa tidur di situ. Nah, saya bayanginnya kalau apa namanya brand arsitektur dan brand blueprint itu ya kira-kira sama lah. Ya. Nah, brand arsitektur itu yang saya sering ajarkan ya teman-teman nih, bocoran tipis-tipis nih dari workshop magnet branding nih. Karena di situ brand arsitektur ini biasanya bahasa bakunya orang-orang yang bikin logo ya. Bikin merek, bikin logo itu memang mengacunya pada brand arsitektur. Contohnya begini. Ada 4 sih menurut saya yang simpel nih aja. Tapi cukup 2 aja sih sebenarnya. Yang pertama brand arsitektur itu adalah branded house. Branded house itu rumah, branded itu rumahnya di branding gitu kira-kira.
dalam rumah itu ada kamar-kamar, ada perabot-perabot gitu. Semuanya dimasukkan ke dalam satu rumah yang sama. Nah, branded house itu membutuhkan master brand yang kuat, ya. Master brand yang kuat. Nah, master brand di sini bukan master logo ya teman-teman. Master brand itu kalau di bahasa hakinya adalah master merek, kira-kira gitu. Tapi merek yang dimaksud di sini bukan cuma sekedar nama ya teman-teman ya. Karena merek yang baik itu adalah merek yang mengandung dua unsur yang ada pada brand. Ya. Unsur apa Pak Bi? Unsur yang paling penting dalam membuat brand itu ada dua. Ya. Yang pertama itu value, yang kedua adalah CTA. Ya. Value dan CTA. Nah, saya punya dua workshop ya, yang khusus menemukan CTA yang tepat dan khusus menemukan value yang tepat. Gitu. Nah, kalau workshop offline ini saya jadikan satu nih teman-teman. Hari pertama itu menemukan CTA-nya, hari kedua menemukan value-nya. Nah, untuk menemukan value itu saya perlu 15 langkah. 15 langkah. Nah, itu yang ada di workshop saya yang tanggal 18 nanti. Jadi kalau teman-teman mau menemukan value-nya, value yang benar ya, bukan value yang ngarang-ngarang, ya monggo silakan daftar. Nah, kembali ke brand arsitektur. Brand arsitektur yang umum dipakai itu di Indonesia itu adalah master brand yang di bawahnya atau membawahi yang namanya product range atau jenis produk. Ya. Contoh yang paling gampang lah yang Anda kenal sehari-hari, Indomie. Ya. Indomie itu mau mie goreng, mau mie rebus, mau rasa bakso, mau rasa kari ayam, itu mereknya sama, Indomie. Nah, itu namanya master brand. Nah, Indomie itu sudah menjadi brand. Merek yang sudah menjadi brand. Karena mengandung dua unsur yang membentuk brand, ya, teman-teman ya. Nah, unsur yang membentuk brand itu yang satu value, yang satu adalah call to action. Nah, kalau Indomie di mana Pak Bi value-nya? Value-nya Indomie itu, kata Indo itu adalah value dari Indomie. Ya. Kenapa? Karena Indo ini mewakili atau singkatan dari Indonesia. Artinya apa? Kalau Anda beli Indomie, maka value yang Anda dapat adalah rasa-rasa otentik Indonesia. Medianya memang mie, ya. Ada kan medianya nasi, medianya apa. Ini medianya mie. Tapi bumbunya itu asli Indonesia, otentik Indonesia. Ada soto, ya ini yang saya garap bareng Bu Eva almarhum tahun 92 ya. Tahun 2002 ya. Itu adalah soto. Karena soto itu seluruh Indonesia ada. Ya. Ada soto Cakalang, soto Medan, soto Padang, soto Aceh, soto Manado, macam-macam ya teman-teman. Nah itu kalau nggak salah ada 42 jenis soto yang diadopsi oleh Indomie. Jadi Indomie itu value-nya adalah rasa Indonesia. Tuh. Kemudian call to action-nya apa Pak Bi? Call to action-nya adalah pada mie-nya itu. Karena mie-nya dimasuk oleh Indomie adalah mie instan. Gitu. Jadi buat orang yang terburu-buru, buat orang yang nggak punya waktu, buat orang yang bangun tengah malam gitu ya, mau dapat rasa Indonesia ya udah
bikin Indomie aja, gitu ya teman-teman. Itu merek sudah disebut brand karena mengandung value dan call to action. Catat teman-teman, ini bocoran tipis-tipis nih dari workshop saya. Nah, itu master brandnya satu, Indomie, di bawahnya itu diikuti oleh produk range-nya, macam-macam produknya. Itu brand arsitektur pertama. Ya. Brand arsitektur kedua, itu yang disebut House of Brand. House of Brand itu di dalam sebuah rumah, banyak brand. Nah, ini kebalikannya nih. Kalau tadinya itu dalam sebuah rumah cuma ada satu brand, tapi dihuni oleh banyak produk range, kalau ini House of Brand. Dalam sebuah rumah, dihuni oleh banyak brand. Beda ya, teman-teman. Nah, House of Brand ini ciri khas dari korporat ya. Karena korporat itu punya dana, punya resources untuk membangun brand. Ya. Nah, House of Brand ini banyak teman-teman yang kejebak nih, ikut-ikutan korporat padahal levelnya baru UKM. Jadi dia bikin banyak brand di dalam satu, di bawah corporate brand ya. Contoh depan mata adalah Mayora ya, paling gampang lah. Karena produknya pada populer semua ya. Jadi di bawah Mayora itu ada brand Kopiko, ada brand Torabika, ada brand Biskuit Roma, ada brand Coki-Coki ya. Kenapa saya sebut brand mereka? Karena merek-merek itu sudah mempunyai dua tadi, value dan call to action. Ya teman-teman. Nah, ini tentang brand arsitektur. Yang kedua adalah tentang positioning. Ya. Jadi seolah-olah kalau sudah punya positioning itu sudah punya brand. Belum teman-teman. Ya. Percuma Anda punya posisi yang bagus, tapi tidak memiliki value yang diharapkan oleh konsumen. Tidak memiliki call to action. Ya. Nah ini, kalau Miwon ini ada yang nanya nih, Miwon itu sudah brand apa belum? Itu baru merek. Ya. Saya ngerti kalau wah ini ada Kang Dewa. Selamat malam Kang Dewa. Udah lama kita nggak ngobrol bareng ya. Kapan-kapan kita ngobrol. Atau kalau berkenan nih, saya undang nih, ngobrol bareng. Oke. Jadi, ada yang minta di pause dulu lah. Ini saya ngomongnya berhenti nungguin Anda mandi. Macam-macam aja. Oke ya teman-teman ya, jadi yang kedua tentang brand positioning. Saya sering kali berulang-ulang saya ingetin ya bahwa brand positioning itu adalah memposisikan merek kita ke dalam benak konsumen. Ya. Jadi itu sebelum selanjutnya ada nanya nih. Pak Bi, perbedaan yang esensial branded house dan house of brand jelas. Yang esensial tuh branded house itu cuma satu brand, satu merek dengan di bawahnya banyak produk range ya, jenis produk. Sementara kalau house of brand itu satu merek yang di bawahnya membawai brand-brand. Ya. Dua itu aja dulu, karena kalau saya ngomongin tentang endorse brand, kemudian tentang tentang sub-brand, nah nanti kepanjangan. Oke, saya kembali ke positioning. Karena banyak yang teman-teman yang bilang bahwa kalau sudah punya positioning itu saya sudah punya brand. Belum, ya. Jadi ingat bahwa brand positioning itu adalah usaha untuk memposisikan merek kita
ke dalam benak konsumen. Nah, seringkali mereka lupa. Lupa ini mereknya apa ya, gitu ya. Nah, itu perlu jembatan Kuldi namanya. Jembatan Kuldi atau kalau zaman SD itu kita diajarin warna-warna pelangi ada 7. Waduh, apa ya, merah, kuning, hijau. Wah, lupa. Butuh jembatan Kuldi. Dibuatinlah jembatan Kuldi, namanya Mejiku Hibiniu. Ya. Meji merah jingga, kuning, Mejiku hijau, biru, ya gitu. Jadi untuk mengingat sebuah merek, Anda butuh tagline sebagai jembatan Kuldi. Menyampaikan value dan call to action. Jadi kalau merek Anda itu tidak punya dua itu, maka Anda butuh tagline. Nah, kapan tagline ini dibutuhkan? Begini, benak konsumen itu mempunyai kemampuan untuk mengingat puluhan, ratusan, bahkan ribuan produk kategori. Ya. Jadi misalnya kategori mie instan, wah, itu tiba-tiba keluar tuh ada merek, ada mie instan, itu kategorinya. Terus kemudian ada kategori permen, wah, ada kategori hotel, ada hotel yang murah, ada hotel yang premium gitu ya. Itu orang itu mempunyai kemampuan untuk mengingat sampai ratusan, ya, ratusan produk kategori. Cuma di samping kita bersyukur pada Allah bahwa kita itu bisa mengingat atau mengenal ratusan bahkan ribuan produk kategori, kita juga punya kelemahan. Kelemahannya adalah kita hanya mampu mengingat 7 merek. Ya. Nah, jadi ratusan produk kategori, tapi di masing-masing kategori cuma bisa mengingat 7 merek. Itu namanya evoke list. Ya. Oke, saya nggak mau perpanjang itu. Jadi simpelnya begini. Ketika Anda masuk ke satu produk kategori, misalnya apa ya? Produk kategorinya katakanlah nih ya, kopi atau kafe. Nah, masuk ke kategori kafe itu ibarat Anda masuk ke sebuah laci, di dalam itu sudah berjubel merek-merek yang sudah ada. Dan ternyata Anda itu merek yang ke-25. Gitu. Padahal laci ini muatnya cuma 7. Apa yang terjadi? Anda harus berjuang masuk ke dalam laci itu. Di situ Anda sudah membutuhkan positioning yang melahirkan tagline. Supaya diingat orang. Gitu. Misalnya kafe 25 jam. Ya. Tiba-tiba Anda diingat, Anda masuk ke dalam laci itu. Menyingkirkan kafe yang lain yang kurang diingat. Itu ya teman-teman. Jadi yang diingat manusia itu cuma 7 aja pokoknya. Di luar 7 gimana Papi? Berjuang dulu masuk ke dalam laci. Setelah di dalam laci, kita berjuang lagi untuk menjadi top of mind. Ya. Atau orang suka menyebutnya top brand. Ya. Top brand itu top of mind brand. Ya. Disingkat top brand. Nah, ketika Anda sudah menjadi top brand dan Anda mendominasi top brand itu, maka Anda memonopoli. Yang lalu kemudian mampu membuat kategori sendiri. Gitu. Contoh, tadi kafe Pak B gitu. Kafe Pak B masuk, waduh bejubel. Kalau cuman kafe doang masuk kategori kafe, wah bejubel.
Nah, saya kasih positioning. Pak B bikin kafe yang 25 jam. Kalau 24 jam banyak. Ini 25. Gak masuk akal, Pak B. Memang gak masuk akal. Tapi diingatkan. Nah, yang penting diingat. Gitu. Nah, ketika tambah kuat, maka Pak B mampu membuat kategori baru, yaitu kafe yang 25 jam. Gitu ya. Jadi positioning itu ujung-ujungnya adalah membuat kategori baru. Gitu teman-teman ya. Nah, bagaimana mencari diferensiasi? Buat saya different nggak cukup. Cuman beda. Wah, umur nggak lama teman-teman. Anda harus diskriminatif. Kalau diferensiasi masih bisa dikejar. Berapa lama pesaing mengejar diferensiasi Anda? Bisa, Papi, setahun. Berarti umur brand Anda cuma setahun. Ya. Nah, kalau misalnya diferensiasi Anda itu tidak bisa diikuti oleh pesaing, itu namanya discrimination. Mendiskriminasi, memisahkan, bukan membedakan ya, memisahkan Anda dari gerombolan gitu. Nah, ini saya kupas tuntas nih, kayak gini nih teman-teman di workshop saya. Ya, jadi pun kalau misalnya Anda sekali bayar istilahnya teman-teman itu, sampai kapanpun saya update terus. Kemarin mungkin ada yang lihat ya di apa namanya, di Instagram teman-teman yang saya undang untuk update, itu diceritakan di sini. Ya. Oh, bayar Pak? Enggak, kalau udah update itu gratis. Ya. Kita ngobrol-ngobrol lah kayak teman-teman gitu ya. Jadi itu untungnya kalau Anda masuk ke dalam keluarga bisa bikin brand. Itu ya teman-teman. Jadi, bagaimana menemukan value? Ini ada yang nanya. Saya bocorin tipis-tipis ya. Tapi sebaiknya Anda ikut workshopnya supaya lebih detail. Yang biasa saya sampaikan, sering kok saya muati ini. Saya posting di IG saya yang disebut dengan 15 langkah brand canvas. Ya. Nah, 15 langkah brand canvas ini akan menemukan value yang sesungguhnya untuk menciptakan positioning yang sesungguhnya. Yang kemudian bisa mendiskriminasi brand Anda keluar dari gerombolan. Kelompok tukang sate, wah, Anda menjual sendiri. Kelompok permen, Kopiko menjual sendiri, gitu ya. Kelompok mie instan, Indomie menjual sendiri. Jadi terdiskriminasi, apa ya, terpisahkan gitu. Nah, 15 langkah itu apa aja, Pak Bi? Ya, ini saya juga nggak hafal nih kalau suruh keluar kepala pakai AO karena saya udah tua. Oke, yang pertama itu adalah product insight, ya. Jadi teman-teman yang ikut saya dulu, ya, itu selalu bilangnya, loh Pak Bi, brand itu kan bukan produknya Pak Bi. Oh betul. Ya, bahkan Alres mengatakan, positioning is not what you do to your product, it's what you do to consumer's mind. Gitu. Jadi memang bukan tentang produk. Tapi product insight itu adalah sesuatu untuk menggali consumer's mind. Gitu. Jadi bukan dimulai dengan market. Yang mulai dengan market itu marketing, teman-teman. Kenapa marketing itu perlu memsegmentasi marketnya? Karena dia butuh delivery-nya kemana, ke siapa, laki-laki atau perempuan, rumahnya di mana, alamatnya di mana, gitu ya, supaya bisa mendeliver produknya.
itu marketing. Tapi kok branding bukan target market, teman-teman. Namanya target behavior. Coba di googling, nggak ketemu, karena emang itu sila saya sendiri aja. Berkat pengalaman 50 tahun praktek, akhirnya saya menemukan untuk brand, yang penting bukan target market, tapi target behavior. Terbukti, Facebook, kalau mau iklan di Facebook, ada tuh yang namanya setelah segmentasi bla bla bla, laki perempuan dan segala macam, terus di situ kebiasaannya apa gitu. Biasa beli buku apa aja gitu ya. Nah ini teman, Asari Coffee, salam sehat dan dari Batam Mbak B. Semoga bagi-bagi ilmunya jadi amal jariah. Amin, amin, amin. Memang niat saya memang itu supaya jadi PMA. Add moderator to your live video. Oh, nggak ada nih karena moderator saya Sati kebetulan lagi ada acara dia. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama product insight. Setelah ketemu insight-nya, baru kemudian target behavior-nya. Ya. Di sini seringkali masih saya sebut target market. Karena apa? Karena target behavior tidak umum ya teman-teman. Nah, ini ada yang nanya nih, Didi Irfantri, Papi ada nulis buku branding? Ya ada, tapi belum dicetak. Mengapa? Perkembangan branding ini luar biasa cepat teman-teman. Jadi udah selesai naskahnya, harus saya koreksi. Karena branding aja dari 1.0 udah sampai 4.0 sekarang. Gitu. Yang ketiga, adoption kategori. Adoption kategori itu lebih ke behavior. Ya. Papi salam dari Business Hack Mardigu. Dari NDR. Kapan ada workshop bisa bikin brand lagi Pak? Kalau workshop offline-nya bulan September. Tapi kalau online-nya 18 Agustus ini ada online 3 hari. Nah, yang langkah keempat ini amat sangat strategis, ya, yaitu menemukan market kategori yang tepat dan competition-nya. Ya. Kopernik, malam Pak, aku baru kenal Bapak dan baru baca tentang Bapak dan jadi fans selalu izin ikut nyimak ya Pak. Kemana aja. Saya aktif membina UKM dari 2012. Ya, dari gratisan sampai bayaran. Ya, saya selak sedikit ya. Tahun 2012-2014 itu saya tuh sedih sekali. Karena selama 40 tahun sebelumnya ya, saya praktek itu bahasa brand itu udah umum banget gitu loh. Tapi di teman-teman UKM itu brand itu waduh, brand itu nggak dikenal gitu. Taunya cuma merek gitu. Sedangkan saya jadi prihatin ya. Ilmu yang segini penting kok nggak dipahami itu. Gimana Indonesia mau bisa bikin brand? Orang-orang yang nggak ngerti brand. Ya akhirnya sampailah saya di sini. Oke. Berikutnya yang kelima adalah brand DNA. Nah, DNA itu apa? DNA itu kayak keturunan ya. Jadi orang tuanya punya jenis darah jenis DNA yang sama dengan anaknya, kira-kira gitu. Kalau di perusahaan gimana Pak? Di perusahaan itu sama aja kayak
saya sebagai founder dari perusahaan, saya mempunyai visi dan misi terhadap perusahaan ini yang lalu saya jadikan DNA dari perusahaan saya. Nah, DNA ini harus dipelihara. Dipelihara oleh manajernya, karyawannya, ya. Dan biasanya anaknya itu dari generasi pertama itu masih ngikut. Ya. Nah, ini menarik nih, sebentar. Yudi Satria, saya minta Anda jangan pakai istilah tips and trick ya. Anda itu kalau parkir, terus tukang parkirnya baik, Anda kasih tip. Kalau Anda lagi mau ngangkat barang di stasiun, koper itu kemudian ada porternya, kalau dia kerjanya baik, Anda kasih tips. Tips itu extra money yang ditambahkan pada suatu nilai. Jadi jangan pernah pakai kata tips. Ya. Karena tips itu recehan. Kemudian trik. Nah, trik ini jangan dipakai. Karena trik itu kesannya negatif. Tricky. Nah, gue kasih trik deh. Jadi di dalam pembangun brand tidak ada kata tips, tidak ada kata trik. Mengapa? Karena brand bukan recehan. Yang kedua, trik. Brand itu harus jujur. Nggak boleh ngetrik. Ya, nggak boleh bohongin. Sekali bohong ketahuan, Anda ditinggalin semua konsumen Anda. Oke ya, Yudi, itu saran saya supaya Anda nggak kelihatan recehan ya. Bagaimana cara membedakan produk sentrik dan consumer sentrik? Mohon penjelasannya. Nah, itu marketing 1.0 sama 2.0. Kalau Anda ikut workshop branding, marketing, selling, itu udah bahasa umum ya. Tuh. Ya bedanya ya itu. Yang satu fokus pada produk, yang satu fokus pada konsumen. Udah, itu aja. Lanjut, dari brand DNA masuk ke brand core value. Ya. Nah, DNA dengan core value itu ya nggak jauh-jauh, ya nggak jauh-jauh. Pasti nempel kayak perangko. Gitu. Kemudian brand added value, sesuatu yang ditambahkan. Ya. Iklan nggak penting, karena kalau begitu Anda ngomong iklan, Anda itu sedang berada di marketing 1.0. Sementara sekarang ini eranya marketing 4.0. Anda ketinggalan 3 dekade. Oke, lanjut lagi ya. Bentar. Berikutnya adalah brand positioning. Nah, brand positioning ini adalah disusun dari DNA, core value, dan kemudian added value. Jadilah positioning. Ya. Nah, ini positioning itu walaupun apakah itu produk, apakah itu orang, atau corporate sama. Place branding butuh positioning juga. Karena positioning itu akan masuk ke benak konsumen. Oke, ada yang nanya, Pak Abi kapan ada kelas lagi? Online tanggal 18, 19, 20 itu untuk yang managed branding. Sementara kalau yang offline itu September, ya. Tempatnya di Kempinski. Nah, berikutnya adalah brand disruption. Nah, ini menarik, teman-teman. Karena percuma Anda punya brand positioning kalau tidak mendisrupt pesaing. Tuh ingat-ingat ya. Dan yang ngajarin brand belum tentu tahu brand disruption itu apa. Ya. Kemudian 10 new kategori. Sebuah brand yang bagus, brand yang kuat, dia akan membangun kategori baru. Tadi udah saya jelaskan ya. Kemudian brand personality. Nah, personality itu penting banget karena kalau kita punya personality yang sama, ya kita biasanya cocok gitu ya. 11
Oke, ini saya di-challenge nih, karena saya tuh nganggap pertanyaan itu ada yang murni pertanyaan, ada yang murni ngetes. Gitu. Pak B ini saya tes nih. Halo Pak B, apakah dengan menambah added value kita, kemudian kita tidak menaikkan harganya, bagaimana Pak B? Nah, ini karena Anda marketing 1.0, fokusnya kepada produk fisik. Gitu. Ini menyebabkan pertanyaan ini muncul. Tapi kalau Anda sudah masuk ke 4.0, apalagi 4.0 ya, 2.0 aja, maka Anda tidak bicara fisik. Ya, di satu jalanan nih, ada 10 restoran sate gitu. Terus gimana caranya membuat Anda beda ya, bukan mendiskriminasi ya, beda dengan yang lain. Anda panggil tuh semua kru, tukang parkir panggil, krunya panggil, kasirnya panggil, semua panggil. Anda cuma ngeberi satu hal. Saya mau bikin added value buat restoran sate kita tanpa mau keluar duit. Gimana caranya Pak? Gimana? Gampang. Pokoknya seharian dari jam 8 pagi sampai tutup restoran kamu harus senyum. Senyum terus. Tukang parkir senyum, kasir senyum, semuanya senyum. Sehingga dari 10 restoran sate itu, restoran sate Anda akan dikenal sebagai restoran sate yang senyum. Pakai duit nggak? Nggak pakai lah. Wah, ini ada yang mancing-mancing nih. Waduh, pertanyaannya serem banget nih. Malam Pak Bi, kalau marketing 4.0 apakah seperti dari mulut ke mulut? Ya, mulut ke mulut tuh ciuman. Mulut ke kuping. Nanti mulut lagi ke kuping lagi. Aduh, ini pertanyaannya menjebak. Perbedaan 1.0 sama 4.0 finish gampangnya apa sih? Gini, 1.0 itu fokusnya kepada produk. Ya. 1.0 itu marketernya percaya bahwa daya tarik paling kuat dari semua yang Anda punya adalah produk. Makanya fokus on produk. Marketing 1.0 ya, 1.0. Marketing 4.0 ya. Itu marketernya percaya bahwa orang membeli itu bukan karena produknya bagus. Bukan karena harganya murah, tapi karena ada kedekatan, ada engagement. Kalau sudah ada engagement, produknya apapun dibeli, harganya berapapun dibayar. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini marketernya beda, cara pendekatannya beda. Mau belajar, ayo. Jangan cuma nanya-nanya gratis begini. Nggak akan jadi ilmu. Udah, percaya sama saya deh. Saya udah ngalamin. Berapa ratus nih. Berapa ribu orang yang apa namanya mendengarkan saya punya IG Live. Tapi nggak jadi pinter juga. Cuma tahu-tahu aja. Berikutnya, nomor 12. Langkah ke-12 itu baru merek. Loh, Pak ini gimana? Orang bisnis itu kan harus bikin produk, bikin merek, kasih harga. Ya kan? Wah. Bener. Itu cara marketing modern pada zamannya. Zaman kapan, Babi? Tahun 50-an. Sekarang ini tahun berapa? Nah, ini ada yang bener nih, Desi Caroline. 4.0 itu kayak ARMY dan BTS-nya ya, Pak Bi. Iya, betul. Kalau udah punya army, punya pasukan evangelis gitu, mau jualan jualan army, BTS, mau jualan nugget dibeli, mau jualan sepatu dibeli. Aduh, ini Pak Bi bikin workshop di Kupang, NTT Pak Bi. Ngapain, sekarang udah ada internet. Kenapa mesti ketemu saya? Gitu.
Nah, ini betul nih. Haipung 4.0 fokus pada customer evangelist, betul. Ya. Tapi bikin army gimana? Gimana tadi apa tuh? Tadiu apa sih? Oke, selanjut. Merek nomor 12 ya. Langkah ke-12 baru bikin merek. Artinya merek yang bukan sekedar nama. Merek yang mempunyai value dan call to action. Kalau mereknya terlanjur sudah tidak punya ini, tidak punya, kalau sudah tidak punya dua itu, ya sudah. Anda butuh tagline. Nah, itu langkah ke-13. Gitu. Langkah ke-13 adalah bikin tagline. Kemudian langkah ke-14 13 itu logo, 14 baru tagline. 15 baru experience. Karena experience itu yang membuat pembeli menjadi pelanggan. Experience di first impression yang pertama itu akan membuat orang beli lagi. Apabila pembeli sudah beli lagi dan jadi pelanggan, maka itu tanda-tanda bahwa Anda sudah punya brand karena sudah ada ikatan emosi dengan konsumen Anda. Gitu, teman-teman. Nggak ada jalan pintas lah. Semua itu harus berdarah-darah. Ya. Dan kalau tahu ilmunya, nggak ada itu berdarah-darah. 1 sampai 11, siapa yang masih ingat? Ada kok di IG saya ada. Anda tinggal cari aja postingan saya yang lama-lama pasti ada. Kalau nggak salah, hari ini tadi pagi saya masih posting kok. Cari aja di situ. Ini pertanyaan ini juga lucu juga nih. Kalau saya ketawa nih, tapi nggak apa-apa ya. Saya baca ini ya, SFN KHLS. Pak Bi, jika merubah merek lebih besar mana effortnya dengan menumbuhkan tagline? Udah ikut sosok saya aja lah, daripada kamu jadi orang lucu. Ya orang nggak tahu sih boleh salah ya. Tapi sebaiknya Anda tahu ini kan basic banget teman-teman ya. Kalau nggak basic, saya mana kasih gratis begini. Nggak lah. Mohon kalau boleh dijelaskan lagi terkait brand core value. Gimana ya? Ya tadi, contohnya ya. Indomie. Ya, maka Indomie itu karena kata Indo singkatan dari Indonesia, maka core value dari Indomie adalah rasa otentik Indonesia. Ya. Contohnya Apple. Nah, Steve Jobs nih ya. Ini saya mengutip kata-kata Steve Jobs. Steve Jobs mengatakan bahwa marketing is about values. Marketing itu tentang menciptakan value. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Al Ries. Al Ries mengatakan marketing is about perception, not about product. Ya. Ini semuanya bicara brand ya. Nah, Steve Jobs mengatakan bahwa Apple itu core value-nya adalah menjunjung tinggi, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang berpikir beda, think different, untuk membuat dunia yang jadi tempat yang lebih baik. Gitu. Jadi Apple itu menghargai para pahlawan yang sudah meninggal maupun yang masih hidup sebagai orang-orang yang berpikir beda dan cukup gila gitu untuk mengubah dunia. Jadi kayak Einstein itu dianggapnya adalah orang-orang yang cukup gila untuk mengubah dunia.
kemudian ada Thomas Edison, ya, kemudian ada beberapa tokoh di Amerika, gitu. The Beatles termasuk, ya. Beatles itu adalah orang-orang yang melahirkan satu genre musik tertentu yang disebut musiknya Beatles. Beda lagi dengan Elvis yang melahirkan musik rock and roll, gitu. Nah, bagaimana dengan Queen? Queen beda lagi. Jadi orang-orang yang seperti ini oleh Apple itu dihargai sebagai orang-orang yang begitu beda. Oleh karena itu tagline-nya Apple itu sama dengan positioning, sama dengan value-nya adalah think different. Ya teman-teman, sama Indomie juga. Indomie itu menghargai rasa Indonesia sehingga dia bilang Indomie tagline-nya apa? Seleraku. Karena dijualnya di Indonesia, maka seleraku adalah rasa-rasa Indonesia. Itu core value teman-teman ya. Nah, kalau laundry gimana cara nge-branding? Ya cuci yang bersih lah. Kalau kotor aja langsung nggak laku. Bagaimana caranya untuk membuat engagement ke customer meskipun kita baru awal menentis usaha? Nah. Aduh, gini ya teman-teman ya. Kalau zaman saya dulu, merintis usaha itu setengah mati susahnya. Ya. Karena, biayanya berat. Ya. Karena apa? Karena mazhab zaman dulu, itu adalah awareness. Orang-orang dulu tuh percaya kalau bagaimana mau dibeli kalau dikenal saja tidak. Untuk dikenal, Anda butuh duit banyak dengan pasang iklan. Generasi sekarang lebih beruntung. Generasi sekarang itu tidak butuh awareness, ya, untuk membuat engagement. Karena zamannya bukan lagi zaman broadcast. Zamannya ada zaman narrowcast. Atau narrowcasting. Narrowcasting itu beda dengan broadcast. Kalau broadcast itu satu sumber berita, satu sumber pesan, disampaikan kepada jutaan orang sekaligus. Kayak orang menjala ikan. Menjala ikan maunya dapat ikan yang banyak ya. Jala disebar, ditarik, dapat sih ikan dapat. Cuman ikan yang dituju ternyata cuma 10 biji. Yang lainnya ikan-ikan yang nggak kita kehendaki. Dibuang lagi. Ya. Misalnya yang kita tuju itu, kita target itu adalah kakap gitu. Masuklah ada ikan ikan ekor kuning lah, ada kepiting lah, ada belut, ada sendal karet. Itu risikonya karena disebar sekaligus. Nah, zaman sekarang nggak begitu. Ya, zaman sekarang Anda cukup bicara kepada 10 orang, yang 10 orang itu masing-masing akan bicara kepada temannya 10 lagi, udah jadi 100. Masing-masing orang yang berikutnya bicara kepada 10 orang lagi, jadi 1000. Nah, itu konsep narrowcasting. Jadi, engagement itu justru terjadi pada narrowcasting. Kalau broadcasting nggak ada engagement, yang ada awareness. Oke? Jadi, bagaimana caranya membuat engagement ke customer? Gampang. Anda mendekati 10 customer aja, Anda kasih, gua kasih es krim ya, tapi lu harus posting gitu. Dia bilang, oke, saya posting nanti. Saya bilang saya puas pakai lu punya gitu. Nah, itu kalau ada 10 orang posting, yang baca atau yang lihat, itu 10 orang lagi, mau udah jadi 100. Yang tahu laundry Anda dengan service Anda dan segala macam. Ya, teman-teman ya. Oke.
Wah, ini ada yang nyatet nih. Product insight, betul. Target behavior, betul. Adoption kategori, betul. Menemukan target tempat, bukan. Itu apa namanya, market kategori dan kompetitornya. Jadi harus positioning itu harus membuat kompetitor itu hilang, ya. Itu yang keempat. 5 brand DNA betul, core value betul. 6, 7 brand editnya itu bukan edit ya, I did. ADDED, edit ditambahkan. Betul. Kemudian brand positioning betul. Kemudian brand disruption 9 betul. Selanjutnya 10 apa tuh? Masih ingat nggak? 10 itu new kategori. New kategori kalau salah. 10 itu new kategori, 11 brand personality. Tuh, lengkap udah. Iya, oke. Rati Kusuma Dewi. Merek saya Candaria, tagline-nya jajanan bahagia. Jangan diketawain ya, Papi. Jualannya pai nanas. Anda menghibur saya. Karena saya bisa ketawa. Saya dari tadi itu di kantor dari pagi sampai malam cemberut aja. Apa ada strategic step untuk memberi nama sebuah produk? Ya ada lah. Saya banyak kasih nama kok. Termasuk Kopiko saya kasih nama. Sultan saya kasih nama. Apalagi ya, banyak kok. Ya. Tadi tuh nama adalah nama yang baik ya, itu yang mempunyai value dan call to action. Berarti neurocasting bisa dikuatkan dengan WOM dan e-WOM ya, Papi? Ya, betul. Tapi itu masih kalah sama marketing evangelist ya. Karena evangelist marketing itu lebih kuat dari WOM dan juga lebih kuat dari e-WOM. Oke, udah lengkap semuanya. Udah hampir jam 9. Tadi saya mulai jam 8, jadi udah 1 jam. Ya, ini teman-teman, nanti saya ini kok, saya posting lagi, bisa dilihat-lihat lagi. Tapi karena saya pernah kena ban, jadi paling saya posting cuma sehari aja. Pak B bikin room branding di Clubhouse yuk Pak. Wah, Clubhouse nggak seru. Saya udah lama sekali nggak pakai. Baiklah, ditunggu live selanjutnya Bapak. Jangan takut, saya suka live ya. Saya suka live juga sama Derry dari Kasih Solusi. Saya live juga dengan Om Hemi Yahya nanti. Ya, jadi oke. Wah, ini ada yang mendoakan saya bahagia dunia akhirat. Amin. Makasih. Ya. Meskipun ini banyak yang menganggap live saya ini cukup berbobot ya, tapi saya ingatkan ini baru perkenalan ya, baru penjelasan awal, belum masuk ke dagingnya. Jadi jangan bilang ini daging, ini baru kulit. Oke teman-teman, jadi terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf nih saya banyak bercanda karena capek saya seharian kerja, jadi capeknya bukan nyangkul ya, bukan kerja fisik, tapi merancang itu menghabiskan energi, apalagi sudah ini ya, sudah sepuh ya. Oke, jadi mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin perilaku saya yang kurang berkenan, saya minta maaf.
Saya sudah sampai di sini. Untuk Mas Oksan, makasih dibilangin dagingnya 18 sampai 20 Agustus. Itu benar sekali. Ya, Mas Oksan ini alumni saya tahun 2016 ya. Kemarin baru saya update kembali ilmunya. Jadi jadi segar kembali. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.